Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, muka-muka ajunan seteja selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Ada banyak musibah di sekitar kita. Belum selesai banjir yang bisa memporak-porandakan harta benda kita. Lagi-lagi kita mendengar di Jember itu ada 11 orang tewas karena ritual itu. Guleban bian muka-muka selamat. Ini ulang tahun sholat muncet ibe ke masjid. Tak usah nangis songai, tak usah nangis tasik. Ini pengembalian ajaran. Awirit nangis songai ki dek masih hosok ngabes sering mandi. Jadi kalau kita ingin selamat, caranya bagaimana? Perbanyak doa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'minin, bahwa doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Teroberes ngiring minta ka Gusti Allah, tero kempang rezeki ngiring doa memohon kepada Allah. Karena hakikatnya yang pegang nyawa dan rizki pada kita itu Allah. Bisa konsentrasi? Gula nggak bisa kimbian di kebun nggak secik payana. Jadi lesannya tersenyum tapi mata nama tem. Berarti hidup di dua alam. Caranya bagaimana Kiai? Ayo minta kepada Allah. Lagi-lagi kita mendengar bahwa hari ini COVID pun aduk buduk boleh nih kecil bener. Gue lagi masker, cuma saya buka hari ini karena jarak social distancing saya mencukupi syarat. 3 meter. Semini kan 1 meter nih kan. Tergigi cak lonjaan nih kemon COVID kagulan nih. Muka-muka selamat dari Allah. Kalau penyakit itu pasti ada obat. Likulli da'in dawa. Bahwa setiap penyakit itu pasti ada obat. Illal maut, kecuali kematian. Kalau kematian sama sekali tidak terkait dengan penyakit atau virus. Kematian itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Jadi mun mate ya mesti pun. Jadi mun pun mate lah depak ya selesai. Orang mati tak usah ada entek koros selempo mate. Tak usah ada entek koros. Orang kalau sudah sampai pada ajal enggak usah menunggu miskin, sesoki mate. Walau dia punya pangkat jabatan, belum habis masa jabatannya mate. Bupati Bekasi misalnya, hanya 1 tahun dia menjalani menjadi bupati meninggal. Makin PJ pun. Malah si koros dengan si Odi dia. Harap pecintai cabut pun malaikat. Harap mata cabut mati tibi dikidi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Caranya perbanyak doa. Salah satu di antaranya doa itu apa Kiai? Ia menjawab salam. Assalamualaikum itu adalah doa yang saya lempar ke panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan setuju selamat. Jawab waalaikumsalam sami ke muka-muka pada selamat sareng al. Coba sekali lagi. Fa idza su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan, yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini.
rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. 5 hari saya tinggalkan pesantren saya. Kula berangkat dari Madura menuju Banyuwangi 2 hari kemarin langsung dak Jember. Saya tinggalkan lembaga pendidikan, saya tinggalkan. Saya paling nisar gula tina maknyai na 5 hari. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Selalu dia bertanya, "Kak, posisi di mana?" Saya selalu menjawab, "Percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya." Saya bilang. Jadi coba sekali lagi. Ini kan pokoknya ulang-ulang benggula salam nih kan. Muka-muka pada Ibu selamat sarang al. Jadi bagaimana caranya ketika hadir di pengajian? Ansitu wasma'u. Ansit tenang, isma mendengar. Cuma sulitnya kalau sudah jam 11 malam, biasanya tenangnya itu tertidur. Ada kok susah nunduk kapi mari. Bukan pada anteng tenang dan mendengar. Kalau karena mendengar, itu yang perbanyak istighfar. Merasa bahwa kita hadir di pengajian merasa banyak dosa, yang menetes air mata, nyap-cap air mata. Aroma raja itu. Tapi kalau tertidur, ya nyap-cap kira-kira. Menetes juga, jahil-jahil mereka. Saya susah betul. Ini kan gambarnya saya di tengah. Mestinya saya yang di tengah, nomor 2. Ternyata saya dikasih jam terakhir. Ini kalau sudah final, ya, ada pertandingan ibarat final, kalah melolor biasa menengah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kiram, sataja para masyayikh, akhussu bidzikri Kiai Haji Musaddiq Fikri yang tadi telah memberikan tausiah, muka-muka raja manfaat tinggi. Kemudian ada Nyai Haja Ma'rufah baru juga telah memberikan tausiah, muka-muka raja manfaat. Hadirin kaum muslimin para undangan rahimakumullah. Sudah banyak tadi sebenarnya disampaikan tentang bagaimana Rajab itu. Ngereng gula ben panjenengan banyak amal baik di bulan Rajab ini. Kenapa Rasulullah itu selalu memohon, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab. Alasannya apa? Wa Sya'ban, dan berkati juga kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, pada paaki umur beten kaula Gusti, lanjeng umur depak bulan Roma. 3 bulan ini syahrul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rahasianya apa? Barang siapa orang itu melakukan satu amal baik di bulan Rajab, itu dilipat gandakan menjadi 70 kali kebaikan. Makanya muka-muka parena kenceng ibadah ini, kenceng sedekah. Biar lo. Eko jak sedekah, napa sih sedekah lagi namanya dia. Sedekah itu tidak hanya terkait dengan harta benda, tidak terkait dengan barang dan uang. Kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Jadi benih kepak peste kau orang benih. Biana jalan kok ada duri, ada paku di jalan. Buang benbian semata-mata untuk menyelamatkan orang lain. Perbuatan itu nilainya sedekah di hadapan Allah. Terutama ibu-ibu sangat mudah bersedekah. Kata Nabi, kullu bud'atin sedekah, bahwa setiap apa yang ada pada tubuh ibu itu bisa disedekahkan kepada suaminya. Makanya ibu itu kalau bulan Rajab tanya lu sama suami, Mas, dulu kau persunting aku, dulu kau kawini aku, jujur lo Mas, senang apanya sih kamu sama aku? Gitu, nanti tanyakan. Kalau suaminya jawab, bibirmu deh, iya bibir bagi benar itu benar.
Jadi betul-betul yang disenangi kasihkan sama suami. Makanya tanya. Makanya ibu-ibu itu masuk bulan Rajab, di samping perbanyak ibadah, at-tabassum sodako. Paling sedikitnya sodako, senyum itu adalah sodako. Jadi masuk bulan Rajab, misem melol. Terutama kayak laki dia. Saya tak berarti banyak belanja ke si bini, perbanyak senyum. Pagi senyum, siang senyum, malam nyengir pak ke si bini. Pasti akan ada pertanyaan. Badan apa kak? Mak misem melolo benar. Ya ini loh dik, mohon maaf belanja berkurang. Katanya at-tabassum sodako. Saya tambah dengan senyuman, karena senyum itu adalah sodako. Mangkan kok misem melolo ke benlek, yang belanja ke orang. Apa kata istrinya? Terus misem kak. 10 hari biar misem muntai patar gigi biar menggulung sama jangkut. Ya enggak lah. Suami itu harus betul-betul tetap tanggung jawab. Caranya bagaimana? Ketika memasuki bulan Rajab, ayo perbanyak amal baik. Salah satu diantaranya apa suami? Perbanyak ibadah. Kalau yang kemarin biasanya itu biasa-biasa saja, ketika memasuki bulan Rajab, ayo. Oh, nggih, Ibu Nyai. Kok maitin lagi ke tibi jadi. Padahal saya paling jauh saya ini. Mulai ben sapang kok dikir. Ada si nyuting lagi ini tak guli sekali syuting nama lagi. Ngadep apa njek kan kok syutingan di situ. Makanya bapak-bapak ini ketika memasuki bulan Rajab paling tidak menu makanan berubah. Bahagiakan istri. Jadi kalau istri ingin awet muda, tentu dari sisi makanan harus benar. Gula kemaknya ini kata terus terang, ngomong dari Kaliwates istri saya sama di sini. Putranya Ki Dhafir Salam, pengasuh pondok pesantren Al-Fatah Jember. Yang mengawinkan saya Gus Yus, Kiai Mursyid yang mengawinkan saya. Jadi masya Allah. Jadi bini gula nih kak, iya Gus Musaddiq Fikri masih bilang mbak loh ke istri saya. Kan enggak itu kak, mesti bilang Kak Malik. Gus Mama, Gus Didi, Afton almarhum, semuanya Ki bilang paman sama saya. Jadi gula kiai. Empian yang ngasih tak yakin je gula kiai mulai gula. Masa? Ya lah deting lah gua. Eksekutor apa kok ntar gede enak. Jadi saya bilang kalau kita ingin mulia di kehidupan ini, muliakanlah istri. Perempuan itu adalah sosok amanah dari Allah Subhanahu. Jadi jangan hanya dipahami titipan orang tua, mertua, jangan. Bahwa perempuan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada istri berarti sayang kepada amanah titipan Allah. Ma akraman nisa ila karim. Tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Makanya jangan salah Bapak. Saya 26 tahun. Akabin ben maknya ini kan sampai makin tak pernah maknya ini petanak Bung. Nana enggak pernah nyuci baju saya sendiri. Enggak pernah saya perintahkan istri. Kenapa? Tanggung jawab istri itu satu dalam agama. Apa? Pelayanan terhadap suami. Urusan makan tanggung jawab laki-laki. Jadi andai saja bapak pulang ke rumah dan istri enggak nana, enggak salah dong. Sampian segera bungkus, tanya, bungkus nasi apa deh? Suapin istrinya, gentle berarti bapak-bapak, sesuai dengan syariat ajaran agama. Gula 6 lekor tahun agabi, tak pernah petana maknya. Kok bisa? Berkat penari kok cecek banyak. Mulai gelak lepak kali konjangan deh. Jadi enak aja lah. Yang kedua bagaimana? Perawatan harus bagus Bapak. Jadi
Walaupun Anda punya mobil bagus, Pajero, Fortune, apakah itu Alphard atau Lexus sekalipun, tapi kalau perawatannya kurang bagus, cepat rusak, Bapak. Makanya perempuan itu harus dirawat. Cak gumpa angkui melolo. Dana-dana glowing itu harus ada. Are, apa ini nih bini? Gula ke maknya ini nggak nikah? Ya setiap 3 bulan sekali kita bawa ke dokter spesialis wajah. Nir ya ben put keriput. Malelonyo boleh deh iya tuh. Sekali-kali lah 1.800.000. Yang kedua apa? Krembat, lulur. Karena yo penin deng bini harum loh. Anisa ukarroyahin. Perempuan itu bagaikan bunga-bunga. Kalau bicara perempuan identik dengan kecantikan. Perempuan itu cantik, api, indah, harum, segar mewangi. Itulah perempuan. Makanya Bu, embian. Cek baju be. Jadi ibu itu harus dirawat. Pipimu itu ibu mesti dicium oleh suami. Sampai itu pasti dipeluk. Jangan kecewakan mereka. Karena itu sedekah. Jadi kalau Anda berdandan tidak sia-sia. Makanya ibu kalau di hadapan suami di rumah lipstik itu pakai. Pamira bibir. Sehingga si laki tak kerja. Ya Allah. Ada buah naga di hadapanku. Mulai bibir kau jak buah naga. Kan lapar ekombi ya ben si laki. Cak neng dapur melulu. Mana Dik? Di dapur Kak. Loh, saya baru datang kerja, cobalah keluar Dik. Nih, ngocek sampel kita mari ya Kak. Selentarin ke dapur, ya Allah, main ngak butuh mang bibir relek. Kecewa lo suami. Makanya gimana yang bagus? Dirawat yang bagus Bu. Saya terus terang istri itu sudah 4 anaknya. Gula pun di kompoi 2 mungkin. Tadi maknya ini nikah pernah bisanan ki Muzaki Syah gula. Mari kini kan mungkin dengan panteh. Ke Taufik anak gula nikah Hamdan Fikri Mubarak dari Yaman 9 tahun. Nikah pas saya Kabin bin Habib Umar. Mungkin maju ke pesantren di panti. Tadi gula anak pampa pondik kompoi 2. Tapi coba biar nyabis ke bungko. Ntar ke maknya ini. Maknya ini bakun muda persis nak anak SMA kelas 2 Roki. Ya ya boleh tak bar jajam biar. Masih muda. Kenapa Kiai masih muda? Karena saya rawat betul dia. Saya merasa bahwa istri itu adalah amanah dari Allah. Makanya cara bagaimana? Kita nikah. Dana-dana paling tidaklah minim 3 juta setiap bulan untuk kecantikan. Lah ya kor ngukor Pak. Jak gula len konjengan begbenyak benar ya. Ya tapi kalau suaminya cuma pendapatannya 1,5 juta, cek minta 3 juta Bu. Ukur juga. Membampian minta 3 juta per bulan. Apa kata suaminya? Nasi kuring abuan nangkal. Maksud kamu apa? Iya mun mbak na geluing lek selaki peng kabarede sekali lek. Can si bini ngojak ya tak apa Kak. Kalau Anda memang tidak ada dana untuk kecantikan pada saya, demi Allah aku ridho Kak. Aku rela. Yang penting sampean harus paham, kecantikan saya untuk kamu juga. Sinyo magulam bian kia Kak. Kalau saya tubuh bagus yang akan memeluk kamu juga. Kalau memang misalnya tidak ada dana, ya sudahlah, kami rela. Tapi yang penting syaratnya satu Kak. Napa lek? Cintamu jangan bergeser pada wanita lain. Iya. Mau nembian pas tak belenci ke gula Kak, tapi embian ki atole kering bini lain, maka terima juga Kak. Pantun gula kambian. Apa le? Ya setampang karena beri Kak. Maksud ben apa? Ya karena apang bentak kira beri laku bengkok Kak. Monreng laki kadung nyalpang tak beri yap siap setruk gitu. Karena kekuatan kadung ngatompok ke beber ya. Montak nyusul boleh, sontup juga aja jiba. Lawan salah Muhammad. Ada misan tangar boleh reseti. Lagi mana caranya? Yang paling afdol, ayo ajak keluarga kita itu untuk dekat kepada Allah. Untuk mendapatkan keberkahan, perbanyak syukur dalam kehidupan ini. Jadi syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid di Quran. Apanya kita enggak mau bersyukur? Mbiane beteti manusia syukurin. Kan teti manusia alhamdulillah. Manusia itu makhluk yang terbaik. Biar manusia kan. Aduh matanya. Apa ya den kok? Biar manusia kan. Mulai kok mentebak kata manusia dia. Kita ini manusia, iya loh Kiai, saya manusia. Manusia itu makhluk yang terbaik, alhamdulillah. Kan pon ontong guleben bian tak beteti musang ben bangiran, tak beteti rengkerengan, tak beteti bebek, tak beteti kambing, alhamdulillah. Manusia makhluk yang terbaik. Satu, elastisitas tubuhnya. Kalau kambing, kuda, sapi, arangka melulu. Kalau manusia elastis, asela bisa, nguncur bisa, ajrukong bisa, nungep bisa manusia, agentang bisa. Gini bantan. Coba saya tanya jujur, biar pernah nganali sapi asela? Njak mi bade sapi pacur nguncur kok rokaan bade bantan? Gak ada loh. Ke manusia yang elastis. Yang kedua, manusia itu anatik, bisa bicara. Manusia itu cerdas. Makanya Allah memilih manusia untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Diberikan kepada manusia, atur lo bumi, bagi ke manusia. Kuda marah, loh mau bagi ke manusia. Wong dari sisi kecepatan dan kekuatan jauh lo manusia lebih kuat saya kata kuda. Tapi kuda tidak paham kalau manusia itu cerdas. Dengan kecerdasan otak manusia, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif, mampu merangkai mesin mobil yang kecepatan dan kekuatannya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil Mitsubishi kuda. Ada yang gesit seperti Kijang, terciptalah mobil Kijang Innova. Golanya bi Pajero Mitsubishi. Dari Beringin ke naik terus kok kageliwates. Cedek ngang sorari ya Pajero. Coba atuh banjaran mentak nungep Pak Maisan jaran jangan. Kecerdasan otak manusia jangan dilawan. Burung juga marah. Lo kok bisa manusia, wong manusia nggak bisa terbang. Burung nggak paham kalau di Indonesia itu ada orang cerdas yang namanya Habibie, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Pak Habibie selama masa hidupnya dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Cerdas Pak Habibie. Makin gini cedakan. Bisa kebay pesawat. Tak tentu si Raja Cedak bisa kebay pesawat. Karena ukuran benih ukuran gebeng aja cedak dia. Kadang-kadang si Raja Cedak kebak bisa goreng kerupuk, kebay pentol lah Pak. Jadi Pak Habibie walaupun kecil dia mampu menciptakan pesawat loh. Orang yang mau ke Mekah dari Jember 18 base, 20 base masuk satu pesawat. Satu pesawat isinya ada 400, ada Saudi Airlines, ada Garuda Airways. Itu ada lantai 2, 800 loh isinya pesawat. Satu orang bisa membawa barang 35 kilo kali 800. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Bandara Juanda, ngedurus terbang ke atas. Apa sedebak ke atas tegepok ben manu? Apa can manu? Ya Allah, mau berdiri rajuan ben kok setir. Jajan gendeng manu dong. Manusia itu cerdas. Makanya kalau kita diberi otak oleh Allah, sujud loh Pak, sujud. Kita sujud ke Allah. Cek para saja kan Nyiroro Kidul. Otakmu itu Allah lah yang membuat. Impian lahir penuh dengan otak dan kecerdasan. Dan itu jauh lebih bagus daripada memori kat HP yang Anda punya. Ambian memori HP itu berapa Pak? Kalau yang ratusan giga, ratusan ribu. Kalau selalu dipakai untuk download data, sampean rekam itu YouTube, buat video-video kecil, 3 bulan overload itu, tak mampu lagi mampu data. Kenapa? Lemut HP nambian Bas, cekak di udin guru. Mulai cekak roh, stres berarti pun HP nambian.
Ambian diberi otak ben Allah. Ya pada si umur 20 tahun. Berarti 20 tahun kau pakai otakmu itu. Pada si umur 30 tahun ya. Pada si umur 40 tahun. Pada si 50 ya umur lah. Pada si sebitek. Berarti 60 tahun otakmu dipakai. Memorinya dahsyat pak. Enggak ki kasakanjaan. Loh ada di mana kamu sekarang? Teman aku dulu saat di SMP dia. Kan hebat memorinya. Artinya apa? Teknologi yang Anda rasakan hari ini demi Allah jauh lebih bagus otak yang diciptakan Allah Subhanahu. Sayangnya kita enggak banyak syukur. Bersujudlah ke pangeran sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Mangga namun beda ya are padang menara are. Ini masjid apa itu? Raudatul Mukhlisin. Telkom roh benian tower. Iya mun bah bada tarhim bu subuh. Assalatu wassalamu alaik. Subuh itu. Ya imamal mujahidin. Bangun loh pak. Kalau istrimu ada di dekat dan di samping bian, bangun nih. Kuk tekuk pepen si bini. Yuk bangun dik bangun. Sholat ya. Sholat ya. Dunia akhirat loh saya dengan kamu. Di dunia kamu istri saya. Kelak di akhirat demi Allah kamu yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Aku lihat si bini capek kak. Loh kok capek? Kau hantam 2 kali tadi malam sebentar. Bayi makin kau ingat si elang ki munteng ngeje gajel. Pahe kol si bini ke jeding. Ila jar-gajaran jareng bini bekol. Mak celep ngedek celung kok berarti rek atas. Hari ngebu nih ada ya sandal. Lah bagaimana caranya Kiai? Pekol ke jeding, ketika nyampe di jeding, istrinya bilang, turunkan aku di sini dulu kak. Ditatap suaminya, kak, wallahi aku bangga punya suami kamu. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan saya loh kak. Kau laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuh saya kak. Pah nangis si bini, meneteslah air mata, bah ngocak kak, kau tuntun aku menuju surga Allah. Kau tuntun aku menuju ridho Allah. Pasti geluk si laki, kak tolong. Sejak malam ini tolong cintai aku karena Allah kak. Sayangi aku karena Allah. Pakai tarik ben si bini gelem jeding si laki. Kak peluk aku karena Allah kak. Merebole si laki jeding. Can si bini apa? Jangan sholat kak. Enjak lek nutut gelek nutut. 3 kali semalam. Ada lok salah takbir. Pangimamin. Allahu Akbar. Kata mertuanya, mak deh iya bah aja ngajil. Nyaut si bini kare pocopon jeda sekali lah pak. Coba ibu ini jujur aja. Kalau ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng gak ibu? Kalau ibu punya suami yang bisa baca Al-Quran, seneng gak? Jadi ngaki pak. Pas takbir si laki, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng ngandik laki bisa baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Libur tak libur? Saya mendik laki bah tak tahu ngimami. Imami kak? Iya sih panikang. Can si bini ya Allah. Bada masalah dalam sarong katang lakir. Meking lebara salah apa? Ada yang gini, Pak. Tampe enggak dia, Pak. Cek ra bade ya. Rek menjebok angin, abes. Ini kan Isra Mi'raj, ulang tahun sok. Coba lihat ini praktik sholat. Sambil ngingat-ngingat praktik sholat. Yang di belakang bisa lihat saya, ibu bisa lihat.
praktek sholat. Enggak usah pakai mic kayak gini sholat, enggak usah. Kemudian mak ngabas mic melolo mulai dulu. Kira aku nyebi mic kepir, enggak usah, enggak usah. Ayo lihat. Kanjeng Nabi kalau takbir itu ketinggian tangan, ibu jari, jempolnya ibu jari lurus dengan kedua daun telinga. Jadi kalau takbir Allah, kalau ditarik ke belakang, jadi jempol ini hanya ke telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana, enggak ruwet. Kalau perempuan, fikih perempuan beda. Angkat sedikit, tanang diangkat sebunyi ke atas, tekuk ji. Ini pas kekera gelinding ke bawah juga. Beda, memang beda. Kalau laki-laki ruku, kalau ruku laki-laki tangan itu mesti keluar. Men perempuan ke dalam, kempok ke dalam. Ada apa? Likulian ke barat ke timur dah ya. Ayo lihat dulu, lihat dulu. Jadi tenang aja, ndak usah ruwet-ruwet. Jadi Allahu Akbar, gitu aja. Tak usah tegur nikang. Harap mak tegur masang kuda-kuda enggak. Saya tak acara kau malaikat. Masalah takbir Allah, pas ngeter Allah, ndak usah lah ruwet Islam kalau gitu. Ada yang terlalu enjoy, terlalu santai. Saya lihat ada yang terlalu santai. Allahu Akbar. Deng. Sami Allahu Akbar. Can malaikat muncul lapar, mata ngakan kado orang. Makanya harus belajar ini. Ini bil ilmi, ada ilmunya. Ada yang Masya Allah, kalau yang sulit kalau punya menantu marah-marah terus. Ketika dia sholat, istrinya ting tuting, paloros, yang lurus. Can si bini, lurus ben siapa ya? Ada orang sekali budi kak. Mak sial kok berjamaah ben. Mangkan salah takbir manton. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata istrinya, ya Allah tebak gereng Jepang tang lakir mas. Coba sampean lihat syarat menjadi imam dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allama Al-Aris Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaannya itu loh yang jadi imam. Bitajwid wa tartil, ada nada panjang pendeknya ayat, fasih lagi, ra, za, shin, qaf, shad, dha, jelas. Kalau al-mukhil bil makna jauh lebih bagus jadi makmum. Ra tepak kagin. Ar-Rahmanir Rahim. Clear makmum mengidingaki. Siratal ladzi na'an amto alaihim ghairil maghsubi alaihim walasalin. Can makmum ancor ba, bukan amin ancor rusak. Makanya gimana yang benar? Lah makanya ibu kalau ingin punya anak yang cerdas alim, ya harus belajar. Al ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan proses belajar. La bin nasab, bukan karena faktor anan kiai tak ajar gendeng, anan jenderal tak sekolah tak kira tadi hansip kan oleh dimma sepatu jiba kepada ketemu. Makanya gimana caranya belajar? Ibu yang wajib ngajari anak itu bapak ibunya. Makanya jangan pandai-pandai buat anak kalau nggak bisa mencerdaskan anak. Ada termasuk negara termerti ketiga. Jadi tingkat kepadatan penduduk luar biasa di Indonesia. Paling merti. Gula undangan setiap tahun ke Malaysia 3 kali. Gak ada program KB di Malaysia. Ke Brunei, Singapura, tak ada. Gula kemarin di Bangkok, istri saya bawa 8.000 TKW lewat Kedebus Thailand untuk Indonesia. Gula beda tuh mas. Sobung KB. Udah pakai Indonesia deh mas. 2 anak cukup.
Seneng dair. Nanti bi pampak harus seneng dair. Lah gimana caranya? Punya anak banyak monggo, yang penting ngerti tanggung jawab. Salah satu di antaranya tanggung jawab orang tua itu apa? Wa ayyu allimahul kitaba idza aqala, macerdas anak, mengenalkan anak terhadap ajaran agama Allah, tanggung jawab orang tua. Lo jak saking ngambian di anak kata ayah ajarin tak tahu ngaji Quran, tak bisa sholat, dianggap puasa karena enggak paham kalau puasa itu kewajiban, mabuk setiap hari. Mereka tidak ngerti kalau mabuk itu larangan agama. Ala kulli dzambin ya'maluhu, seluruh dosa yang dikerjakan anak ini kepaki dibagi kereng tuana tuh sagini yen jagi kereng tuana mela naudzubillah min zalik. Tapi mbian mun ada lembaga pendidikan sikit bisa walaupun cuma berbentuk surau kecil paski bisa bedesi murok sujud syukur mbian tak kembang tadi kiai gula di santri gula tak niat tadi kiai embah gula si tadi kiai maju ke pesantren 100 wafat beliau. Lanjut dengan abah saya, lembaga pendidikan dari ibtidai, sanawiyah, aliyah sampai 500 beliau wafat. Anak si laki gula langsung keker ke gula pesantren. Tahu sampai lihat. Langsung di kiai gula bah. Hari mun anak kiai. Gendeng tak gendeng di kiai waku. Ontong gula tak gendeng dulu pak. Saya pegang pesantren sampai hari ini. Suku nyaman tadi kiai. Macerdas anak tibi repot. Mapenter anak tibi repot. Anak tetangga itu po ibu kok kepijik banyak. Teker 500 nggak. Pan kelaman menyaman ibu kok rokokan. Kiai teker biru murok nih pesantren. Oleh 5 tahun salah cerdas anak ekoniin si cerdas. Iberi si gendeng boleh kiai. Kan banyak kiai mati situ yang nggak ria. Beri wat-wat nama lolo kiai benar. Aduh repot pak. Mengenalkan huruf hijaiyah saja. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Mengenalkan huruf hijaiyah itu sulitnya luar biasa. 28 abjad itu. Kalau tegak lurus seperti angka 1 alif nak. 1 titik di bawah huruf itu ba, 2 titik itu ta. Kalau 3 itu sa. Mengenalkan itu saja repot. Iya setia paham. Lakunya kalau pay boleh nak lagi. Pasti gigirna. Boleh roba, tak beli boleh aja. Iya gemet santri pada sekali. Jadi butuh kesabaran. Tidak lagi makhraj cara melafatkan. Sa nak, sa kalau masih kecil, ca, sa, ca. Ambulah cak melalui jalan ben. Kayak ngusir ayam nak su sa ujung lidah ada di langit-langit tenggorokan sa. Banterin coba. Petok kaki gua. Sa bagus yang jawaban nampas kamu banjong. Ya mun ka sorang mun kali makan pecah mu ana kiai na benar. Ngok jongok melak lengerap kiai. Shot nak shot cot gitu. Shot cot. Ambulah cot melalui jalan ban. Nangis kiainya di musola. Setiap malam dia mendoakan santrinya, ya Allah, betapa aki colon santri beten kau ya Allah. Cot melolo pun malam colon ya Allah. Sampai subuh dia enggak tidur. Ketika istisaba ustadznya ngantuk, dia pertahankan ngantuk itu enggak tidur tembus subuh demi mempertahankan waktu mustajabah. Kebai kopi dia. Mangkan kopi mereka kebai, dateng si ngucak cot. Loh, kok enggak tidur nak? Enggak bisa tidur kami kiai, masya Allah. Aku doakan kamu loh nak. Nyambung loh sampean. Yuk minum dulu sedikit, mudah-mudahan cerdas. Ya bagemet kopi kiai dak sekali. Ya Allah, kok dihabisin nak? Malah cerdas kiai. Colot mak cerdas boy. Engkau milu saar mau ngari nak? Rugi mana lo? Kalau aku ni tes boleh shot, cot ada. Ngambil segelas colok di cot mana lo? Shot, cot, tok, tot gitu. Shot, cot, tok, tot. Baca apa? Cotot. Mana? Makanya ibu,
Kalau tidak karena kesabaran para ustadz dan para kiai, ternyata 1 tahun 2 tahun alhamdulillah dengan kesabarannya dia ngaji Yasin bisa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Benar adanya ketika dia baca. Apa kata ibunya? Alhamdulillah. Makanya ibu kalau ingin bagus, punya anak dapat syafaat Rasul, kalau ibu itu gendong anak, perbanyak baca sholat. Masih kecil gitu. Allahumma sholli gitu loh. Sholawat tibbul qulub. Semakin banyak virus, bacakan sholat tibbul qulub agar syafaat yang bisa menggeser penyakit itu. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Menangislah seorang ibu nak, mugi-mugi kamu kelak nyampe ke Mekah nak, terdepak ke Madinah nak, nyap-cap air mata deras mengalir tak bisa tampak. Kop cokop ibu si tak depak Mekah nak, lolo ibu si tak depak Mekah nak, pahalon capan engkau boleh si tak depak. Atau lembun siapa si petaban ben? Kok teger sial gini dengan kiban ya kok petaban anak pahe tuting pan mun ben tak kira depak kak apa raja otang men gitu nangis ki apaan wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gitulah selawat baca. Jangan menyanyikan lagu-lagu yang kurang enak didengar. Memori anak itu peka. Makanya lahir disuruh azani agar yang didengar oleh telinga anak pertama kali lahir adalah kebesaran nama-nama Allah. Jangan nyanyi, teku anak. Haredang, haredang, haredang. Paha loncapan, panas, panas, panas. Hari sih dengan banjir kata kota ria. Yang betul bagaimana? Ya kalau nggak bisa itu ya sholawat, ya zikir tak. Ketika pegang anak, subhanallah, walhamdulillah. Wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah gitu loh. Tidurnya anak akan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya bapak sesibuk apapun, kalau ibu akan melahirkan pulang pak cuti, pegawai negeri minta cuti. Kalau anda bekerja di perkantoran minta cuti. Kenapa? Azani anakmu. Karena itu penentu basic keimanan seseorang. Ketika boleh kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemetarlah bibir seorang ayah seraya dia berkata, nak Tuhanmu Allah nak. Yang ngasih rezeki pada kehidupanmu Allah nak. Yang pegang hidupmu Allah nak. Syabri nyaba kepada Allah jauh. Apaan bende Allah pangirana? Bende Allah pangirana. Dan diulang-ulang. Kenapa? Agar memori anak penuh dengan kebesaran nama-nama Allah. Ya mending dinak kotarah minta ngucap pak boleh. Nak papamu nak, papamu ini nak. Ya mun Jakartaan papimu nak, papimu nak. Kerja balik pipamu nak, pipamu. Berarti mbian teretan paralon mung jangan gini. Banyak. Ibu jangan gini matan. Agelak yang matan matem. Hari makan tadi engkau kemarin aku nak gelak rembu re. Apa boleh bu tak ada kiai lah tu. Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak minta doa kepada Allah. Kenapa bu? Ini terakhir ini. Karena kita itu pasti mati.
Sampean gak usah mikir covid bu, tanpa covid kematian pakun beda, bener. Wis lah umumkan nanti, Omikron ini terakhir dah. Omikron, are embun sudah tenggedenak setia. Ini terakhir, kalau sudah ada Omikron ini sudah terakhir. Jadi nanti pileknya itu pilek biasa. Tapi memang tak usah takut mati. Walaupun ada pengumuman bahwa dunia, bukan hanya Indonesia, bebas dari Covid. Kemudian jek bersimper, reng mati bakun beda. Kuburan do benih oleh Covid kapiru. Mai galak nang tenang biar. Orang yang selamat bah tidak reken apa. Ya kalau pada saat hidup masih saling sayang menyayangi, yang perempuan selalu dicium, dibelai oleh suaminya. Yang laki-laki juga sama kak. Oh, Ongki Odi, yang pejabat, woi patwal ke barat ke timur. Kalau presiden datang 1 jam sebelum presiden datang dikosongkan jalan itu. 4 mobil sedan di depan, 4 sedan mobil di Garningi Budi, ada Harley masih. Muljana luar biasa, Pak. Tadi kiai dia gia, kawal, tapi dari Indomaret dia kemak kedena. Mak dei mun kiai re. Setelah semak roh huri kawal. Mulai na etina marin de kiai re. Lengak-lengak ndek gelak sing awal kok malah tadi. Ki Odi mulja. Tapi kalau sudah mati hilang Pak kemuliaan itu. Karena mpian nika mulja karena masih ada roh bertahan di tubuh mpian. Tapi ketika roh itu dicabut, mpian nika nyaman mayit Pak. Mayit itu apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Pedang. Kan tuli bendem. Karena yang bisa menahan bau busuk manusia itu hanya tanah. Mau nempian bungkos benar Pak Boy, baunya akan tetap keluar. Soki pakuni bendem, bener ya. Pak Bada mau mati bolan soki pas bawa tas gedeng dia. Entah akan ngiring ini nggih tas itu jangkau. Dada minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam itu dicipta dan ketika mati akan dikembalikan lagi ke tanah. Senyawa asal manusia memang tanah. Ketika dikubur ia tak sak kuburan. Kenapa? Karena daging dan kulitnya menyatu jadi tanah. Yang tersisa hanya tulang belulang dan batok kepala. Ada reken apa? Mate bendem. Mun sape mate Pak. Ki bade sidem nyindemin ore. Ki bade semele mun sape. Kenapa? Kulit sapi laku 1 kilo 16.000. Mun embian mate. Sere semele kolen biar. Ya kebai hadra kolen biar. Tebu sekalian letu juga ada sekali. Tidak ada harganya manusia. Kalau sapi itu disembelih, kemudian walau kaki sapi tidak pernah pakai kaos, walau kaki sapi nggak pernah pakai sepatu, jangan kenal deh sapi sepatu. Kotor itu dengan kotorannya. Tapi kalau sapi disembelih, potong kakinya, taruh di pasar, laris manis terjual habis. Kenapa? Karena kokot menekelah jadi kekel. Campur bakso kikil, campur soto kikil. Tahu saya campur pos kokot nyaman juga. Tapi coba menembian mati manusia. Ketok gentok ada juga. Gentongi pasar, papolong bentuk ada sapi. Kemek harus tok tembian benih sapi juga. Tak maju dimbian. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Colok nih sapi Pak. Bibirnya sapi, walau sudah banyak ingusnya, becik mentepan ki odik sapi roh. Tapi kalau sapi itu sudah disembelih, coba kerak bibir dia, rebus, itu bisa menjadi cingur Pak. Campur rujak cingur. Lidahnya sapi mahal, bestik lidah. Separuh sila aja belum boleh ibu, lidahnya mahal loh sapi. Ya, colon ke Malik dia. Makilah ceramah benar dia. Jangan mungkin Malik mati bahrak kerak bibir, rebus, campur rojak Pak. Patabar kareng kali wates nak dia. Ya, congor ke Malik deh.
Siapa sih ngakan? Are colon kiai tak baju pak. Nah pele colon bian kapi pak. Bagaimana saya mikir tang colok melolo mulai gila dia. Ndak laku. Ekornya sapi. Walau sudah dekat dengan kotorannya, tapi kalau itu dipotong-potong, direbus, itu bisa menjadi sop buntut. Makanan favorit di rumah makan Lestari itu. Saya kemarin ketika diundang di Malaysia, aku suka sop buntut. Masak telur beri teh tarik, canai benar. Coba cari sop buntut di kedai-kedai. Awak mau makan nih? Digobong gula. Tak ada sop buntut di Malaysia. Ketika saya menunya, ternyata bukan sop buntut di Malaysia, sup ekor. Lah ini ada, katanya buntut kiai, ekor buntok pada bayi jilah kok cuma. Atau karmu lali boleh gila kok kerja lapar riak bener. Sup ekor 3 potong itu 60.000. Jadi 1 potong kecil itu ekornya sapi 20.000. Mak rang-rang telu buntutnya sapi. Maaf bu, nggak usah ikut-ikut bu ya. Bapak-bapak, sampean kan juga punya ekor. Besilem sarong jadi ya pak. Coba palik ke budi ji, ekor je. Coba mun bian lagi mati gini ka, rak kerak din bian gini ka. Paling tertining telo kerak ini. Iya mun seraja 5 kerak berarti din bian. Sabek ketobung. Petaber goreng ya sebuntut. Siapa sih ngakan? Cek kita ikan ladin bian celeng betong gak jadi din bian. Artinya apa? Allah tidak melihat ketampananmu, Allah tidak melihat kecantikanmu, Allah tidak melihat pangkat jabatanmu, Allah tidak melihat kekayaanmu, tapi yang dinilai oleh Allah dalam kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Makanya ayo mumpung masih hidup berbaiklah dengan seluruh keluarga. Pamapan kata tangke, karena pertanyaan kelak juga di akhirat tatkala kita ditanya, wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu itu di dunia? Bian penyaut petepak gini. Coba nyaut budi buri. Petapor malaikat mian baki. Seluruh orang Islam laki-laki, seluruh orang Islam perempuan yang penting sama bersujud kepada Allah, maka itulah saudara saya. Mangan tak oleh tokaran bertemur. Kenapa? Karena itu adalah saudara kita. Kelak jawaban yang akan dijawabkan di hadapan Allah. Salat, Quran baca. Karena itu pertanyaan. Marrabbuka, pasti siapa Tuhanmu? Pasti ditanya kelak. Kamu harus jawab Allahu Rabbi. Mata hujung ben. Sepenting Allah. Petapor men bermelekat bagi. Wa ma imamuka, siapakah yang kau ikuti dalam kehidupan dunia? Apa setorok beun? Maka anda harus jawab Al-Quran imami, Quran yang saya ikuti. Berempen di Quran ber telokan malaikat. Lemari setong getas, ketedungan setong berdiamper tong. Mata ibaca, sepenting di telokan. Petapor biar boleh. Kerini kini canggih membendain biar baki. Kan ada remah. Mudah-mudahan selama hidup ini kita akan banyak mendapatkan hidayah dari Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan pernah bisa berbuat baik. Maka orang yang bisa berbuat baik itu karena hidayah Allah. Maka bersyukurlah bagi orang yang beriman, jangan sombong, karena itu pun kekuatan Allah yang bisa diberikan kepada kita semua. Maka benar abok nikahnya on ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. On muka-muka raja manfaatah. Gelak pun Maria doa melolong bian pun gelak. Tari macam salawat tibul kulub boleh. Karena infonya, ini kan pun lembaga pendidikan mulai ditutup lagi sudah di Jember ini. Jadi pun pakai daring lagi. Berarti sudah ada gejala ini. Bian pun berdisia maskeran nih, berdijenje. Ya ibu kak ya tandiri. Terpada berselamat sareng Allah. Dina Bupati Situbenda positif nih. Padahal gue nggak berzaki maskeran belum. Mati gitu.
Malah coba gulu banyak sita maskeran. Ngarek kagul tekol dok saya maskeran kaki. Monsenya mah, reporon tar ke bibir ruah. Mak beres, mungkin ceremet covid ke gini kan. Moga-moga pada selamat sareng Allah lagi. Monggo berdoa bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana ya Allah. Dari virus corona, ombak tsunami, termasuk juga angin pitung beliung. Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya ya Allah. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, yang hadir malam ini tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah. Susah karena utang piutang, susah karena keinginan yang tidak terkabul-kabul. Terode Pak Mekah Madinah abdi dalam Gusti. Terode Pak Mekah Madinah abdi dalam Gusti. Ada yang susah karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang susah karena keluarga yang tidak begitu aman dan rukun. Malam ini dengan barokahnya bulan Rajab, saya sompak muka-muka berjumpa ben Allah. Saya raji otang muka-muka lunas. Saya terada Pak Mekah Madinah muka-muka kabul hajat. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkati keluarga kami ya Allah. Berkati kehidupan kami ya Allah. Yang dagang mudah-mudahan barokah, yang petani mudah-mudahan barokah, yang pejabat mudah-mudahan barokah. Di dunia diberi keberkahan, kelak di akhirat mudah-mudahan dikumpulin di surganya Allah. Allahumma rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, akhiri perkataan kehidupan kami ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.